tadi terakhir dengan Pak Fauzi ya, mengenai mahalnya yang harus ditanggung seseorang bila tersangkut hukum. Nah, silakan Pak, dilanjutkan kembali. Kayaknya ada asumsi bahwa hukum itu dapat diperjualbelikan begitu ya. Itu karena memang parameter aturan itu nggak jelas parameternya. Contoh begini, ada orang semisal melakukan sesuatu ya, kasusnya sama, pasalnya sama ya. Ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Ada yang tahanan di penjara, ada yang tahanan rumah gitu ya. Ada yang hanya absen saja ya. Nah, karena parameter nggak jelas, maka kadang-kadang aparat penegak hukum itu menggunakan itu sebagai tahanan pribadi. Dalam tanda kutip ya, katanya kalau orangnya bayar menjadi bisa keluar. Kalau enggak, gitu ya? Kalau enggak katanya saya juga belum pernah tahu ya. Okay. Nah, hal ini kemudian diperbaiki. Menurut saya adalah dalam KUHAP ya harus dibuat parameter yang jelas. Kasus ini harus tahan wajib. Ya. Kasus ini tidak, gitu. Sehingga orang jelas mau dia seorang yang kuat sekali secara ekonomi maupun jabatan, mau dia rakyat jelata. Tapi kalau pasalnya sama, ditahan semuanya saja, nggak masalah. Gitu. Setelah itu yang namanya kerakyatan itu ditinggal lagi. Nah, terus dengan demikian rakyat itu hanya pesta rakyat dengan 5 tahunan itu sudah terlupakan lagi kalau memang sudah jadilah janji-janji para pemimpin kita dulu pada saat akan mengadakan pesta kerakyatan itu sendiri lah. Ini sekarang bagaimana rakyatnya, keadaannya bagaimana? Ya tolong adakan komunikasi lagi. Baik, Pak Budi, ini kan beberapa waktu yang lalu WKR pernah melakukan demo dalam kasus yang di Magetan tersebut. Ya. Apakah salah satu gebrakan awalnya seperti itu atau mungkin akan ada selanjutnya kegiatan yang akan dilakukan oleh WKR atau bagaimana? Ya, gini, gerakan itu murni pure spontanitas. Karena yang kemarin itu kita juga sempat ke rumahnya, ke rumah korban. Kita tanya apa yang terjadi dan kemudian langkah apa saja sudah dilakukan? Ya, yang sudah dilakukan ini? Kita juga dengan kepolisian BAP-nya seperti ini, kemudian baru kita kaji. Oh, ada yang salah di sini. Baik, Pak Gatot, apa yang perlu dipertajam lagi dalam pemerintahan ini? Tadi sudah disinggung banyak. Intinya adalah sasarannya masyarakat. Berarti orientasi adalah kesejahteraan masyarakat. Dari isu masalah yang mendesak yang kami sampaikan di depan. Dapat dinilai dari 3 hal. Berarti masyarakat harus punya karya kinerja yang punya nilai. Kemudian yang kedua, artinya dia nanti bisa mandiri dan berikutnya harus mempunyai kemampuan daya saing. Dia rata-rata pendidikan usia produktif 15 tahun ke atas itu misalkan hanya 9,6 tahun. Berarti pendidikan rata-ratanya SMP. Kalau rata-rata pendidikan SMP mengarah ke sana mesti berat, maka harus ada pendidikan non formal. Biasanya yang dikejar hanya pendidikan formalnya saja. Pendidikan non formalnya tidak. Kalau non formalnya dikejar berarti ya hanya kursus-kursus, kemudian pelatihan-pelatihan untuk ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada. Apakah itu dibuat klaster-klaster industri kecil misalkan dari bahan baku beras, bahan baku kedelai, kelapa, macam-macam sampai berat, manajemen sampai pemasarannya dan sebagainya. Dengan begitu akhirnya dia akan mampu menumbuhkan menjadi wirausaha-wirausaha baru. Baik, untuk WKR sendiri mulai bekerja seperti itu? Ya, arahnya nanti menuju ke sana. Oh, arahnya menuju ke sana. Menuju ke sana lah. Dengan begitu akhirnya kalau sudah timbul wirausaha ada peningkatan pendapatan per kapita. Berarti kalau sudah peningkatan pendapatan per kapitanya naik, dia banyak pilihan untuk menentukan. Berarti tadi ada menentukan karya kinerja dan ini harus ditangkap oleh pemerintah. WKR inilah mengkomunikasikan. Di mana sebenarnya benang-benang yang ada simpul-simpul tidak bisa lancar. Saluran informasi ini harus jelas. Sehingga masyarakat paham apakah itu yang di pinggiran kota, di tengah kota, di pusat kota, pendidikan rendah, menengah tinggi. Oh, kalau begitu saya letaknya di sini. Sadar. Oke, baik. Selanjutnya Pak Fauzi nih. Dalam waktu dekat mungkin ada tidak agenda hukum yang bakalan dipakai untuk tentunya WKR untuk mengkritisi wajah hukum di Madiun dan sekitarnya? Ya, terima kasih Mbak ya. Soalnya wajah hukum di Madiun sekarang itu kan bagian dari wajah hukum nasional ya. Karena hukum dibentuk nasional berlaku seluruh Indonesia. Jadi memang kita ini merupakan bagian dari wajah hukum nasional. Nah, artinya begini, sebetulnya satu jawabannya adalah bahwa kita harus mengembalikan hukum sebagai panglima ya, dari semuanya, bukan kekuasaan. Kita kan negara hukum ya, Rekstad, bukan negara kekuasaan massa. Tetapi yang terjadi ini, seringkali hukum kalah dengan kekuasaan. Kalau hukum sudah kalah dengan kekuasaan, maka hukum akan digunakan menjadi alat penguasa untuk menindas rakyat. Jadi saya rasa satu kuncinya bahwa mari kita kembalikan hukum sebagai panglima atas semuanya. Siapapun juga harus tunduk pada hukum dan patuh pada hukum. Siapapun juga. Tak peduli pangkatnya, apakah rakyat jelata maupun sampai dengan presiden sekalipun. Karena
hukum adalah komando tertinggi daripada yang ada di negara ini. Agenda apa Pak yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Kalau kita gini, kalau untuk WKR ya, karena kita ini komisi rakyat ya, otomatis kita akan memberikan kepada rakyat pemahaman masalah hak kewajiban mereka ya, utamanya hak mereka. Kemudian kalau ada mungkin hal-hal yang kurang pas, misal dizolimi atau kemudian ditindas ya, WKR akan turun untuk memberikan pendampingan, kemudian supaya jangan sampai rakyat ya yang sebagai ini menjadi korban daripada kekuasaan itu. Baik, ini yang terakhir untuk Pak Budi. Prosesnya seperti apa hingga nanti masyarakat bisa misalnya memiliki masalah kemudian melaporkannya ke WKR atau mungkin meminta bantuan kepada WKR? Para aktivis yang ada di WKR ini juga merupakan aktivis walaupun lama ya? lahir, bukan wajah-wajah baru ya Pak ya? Walaupun baru lahir tetapi adalah muka lama yang hanya ganti baju saja. Baik, dengan kemasan yang terbaru dan tentunya dengan semangat kerja yang baru juga. Nah, terima kasih Pak sudah di studio kami. Kalau ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa WKR akan menjadi jembatan komunikasi bagi pemerintah daerah dan rakyatnya manakala terjadi penyimpangan pengelolaan pemerintahan. Dan intinya WKR adalah menjadi wadah bagi rakyat pemikir dan pemikir rakyat. Seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami sudah menyaksikan dialog khusus ini karena sebuah berita dan informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.